Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ladin selaku pengampu mata kuliah hukum acara perdata dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka walau hanya lewat media YouTube tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Irsa Sofia Nabilatuz Zahra dari kelas HKI 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu tentang pengertian saksi, pengertian persangkaan, pengertian pengakuan, dan pengertian sumpah. Baiklah, langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama yaitu pengertian saksi. Saksi berarti kesaksian atau bukti kebenaran. Kesaksian artinya keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat kejadian atau keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh seorang tersebut. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang pernah ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu. Di sini menjadi saksi dalam persidangan adalah suatu kewajiban bagi setiap warga negara, termasuk negara Indonesia. Sedangkan menurut pasal 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi adalah orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang pernah ia dengar, ia lihat, atau ia alami sendiri sebelumnya. Pihak korban juga dapat memberikan kesaksian di pengadilan seperti yang termuat dalam pasal 160 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, yang pertama didengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi. Korban yang bertindak sebagai saksi biasanya merupakan saksi yang memberatkan tersangka atau terdakwa. Sedangkan saksi korban adalah saksi yang penting atau saksi utama yang dapat menjelaskan permasalahan yang sebenar-sebenarnya. Saksi ini juga disebut sebagai saksi mahkota. Yang B yaitu pengertian persangkaan. Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal atau tidak terbukti sebelumnya, baik berdasarkan undang-undang atau disimpulkan oleh para hakim sendiri. Yang C yaitu pengertian pengakuan. Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan dari orang lain. Menurut undang-undang, suatu persangkaan dapat dilakukan di depan hakim merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Pengakuan ada juga yang di depan sidang dan ada juga yang tidak di depan sidang. Pengakuan di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Jadi, pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan atau telah cukup untuk memutuskan dalam sidang persengketaan yang telah diakui tersebut. Pengakuan yang tidak di depan sidang, hakim bebas menilai tidak mengikat atau bukan alat bukti yang sempurna, kecuali kalau pengakuan tersebut di luar sidang dulunya itu diulangi ucapannya di depan sidang. Meskipun pengakuan di luar sidang dahulunya itu diberikan di muka orang yang saat ini
sebagai hakim yang menyidangi perkara tersebut. Yang do yaitu pengertian sumpah. Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmah yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat Yang Maha Kuasa dan percaya bahwa siapapun yang memberikan keterangan tidak sesuai fakta, maka ia akan dihukum oleh Allah di akhirat kelak. Apabila pernyataan sumpah tersebut terdapat kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataannya, saksi dari yang memberikan sumpah tersebut yang menghukum adalah Allah dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri, yang berarti bahwa hakim tidak bisa memutuskan hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanya merupakan salah satu alat bukti yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan terakhir. Sumpah dan alat bukti merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena sumpah hanyalah salah satu hal yang hanya dijadikan sebagai hasil akhir dari suatu perkara dalam persidangan. Jadi itulah penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang pernah ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri. Sedangkan persangkaan adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari sebuah peristiwa yang sudah dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa atau belum terbukti sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan pengakuan. Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang apa yang ada pada dirinya, yang bersifat sepihak atau tidak memerlukan persetujuan dari orang lain. Sedangkan kesimpulan sumpah adalah suatu pernyataan yang diucapkan pada waktu memberikan keterangan dengan mengingat Tuhan Yang Maha Kuasa dan percaya bahwa siapapun yang memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta atau kejadian sesungguhnya, maka ia akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Cukup sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.